Bayangkan, hanya karena perkataan sahabat kita yang kita dengarkan dan kita simpan dalam hidup kita, dan kita dipengaruhi, dikontrol, dikuasai oleh perkataan sahabat kita itu. Sampai apa saja kita nasihatin orang, kita bergaul dengan orang, kita bisa menyanyi sebagai nasihat, hebat sekali. Hanya karena perkataan sahabat kita. Maka itu sangat jahat kalau kita sebagai orang Kristen, saudara, yang rajin beribadah, rajin ke gereja, tetapi dalam hidup kita nggak nampak sama sekali perkataan-perkataan Yesus sahabat kita itu. Yang muncul perkara-perkara dunia ini saja. Ayat 15, masih Kolose 3. Apa pengaruh sahabat kita? Yaitu Yesus. Hendaklah apanya Kristus? Ayo baca, apanya Kristus? Damai sejahtera Kristus memerintah. Saya suka kata ini. Enggak cuma tinggal atau diam, tapi memerintah. Dengarkan saudara, ternyata ada banyak yang lain bisa memerintah hati kita. Betul? Contoh, yang paling umum, secara umum, manusia diperintah oleh uang. Jawab ya atau tidak? Itu yang paling dominan di dunia ini. Uang. Orang yang, pokoknya gini saudara. Sebelum saudara pernah tidak punya uang, maka saudara belum pernah dikatakan bahwa saudara bukan mata duitan. Renungkan ini baik-baik. Itu yang punya uang hati-hati. Saudara jangan berkata, di dompetku habis. Nah, saudara tidak akan pernah dikatakan bukan mata duitan sebelum pernah habis-habisan. Sampai di dompet aja tidak ada, sampai di ATM pun tidak ada, nggak ada apa-apa saudara. Maka itu siapa yang memerintah hati saudara? Yang harusnya memerintah hati kita adalah damai sejahtera sahabat kita. Amin kan? Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mengalami gak punya duit itu indah. Saya berkali-kali ngalami itu. Benar, habis sama sekali sudah. Itu berkali-kali. Dan itu menyenangkan. Termasuk Selasa yang lalu. Saya mau pulang ke Papua, pesawatnya turun Sorong, kok penumpang disuruh turun semua. Nah, saya itu capek sekali, perjalanan jauh. Senin pagi saya itu masih di Sibolangit. Lalu Senin siang saya turun ke Medan. Senin sore jam 4 saya terbang ke Jakarta. Lalu Selasa subuh jam 3 saya pulang ke Papua. Sampai di Sorong berhenti, terus penumpang disuruh turun semua. Dan bawa barangnya semua. Barang saya itu banyak. Terus saya bilang pramugari, saya ini capek. Airport Sorong itu kecil. Saya nggak mungkin bawa barang bawaan saya ini. Karena saya ngotot. Saya bilang kan saya punya hak. Sampai saya ngomong saya ini bayar, nggak nunut, saya bilang. Nah karena saya ngotot, lalu salah satu pramugari manggil kapten. Kaptennya bilang, Pak maaf. Hanya Bapak yang diberitahu karena Bapak yang masih tinggal. Kaca kokpitnya pecah. Hah? Saya kaget. Jadi bagaimana ke Sorongnya, ke Manokwari? Saya mau ke Manokwari. Kami belum tahu. Ini masih kontak dengan Makassar. Mungkin akan dibawa. Nah, pada dari Makassar ke Sorong itu hampir 2 jam. Nah, saya jam 1-nya itu harus berangkat ke kampung lagi. Naik mobil masih 4 jam lagi. Itu sudah jam setengah 12. Nah, kalau nunggu terus masang kacanya sampai kapan ini? Jadi gimana? Berangkat atau tidak? Kami nggak tahu. Ya udah saya turunkan barang-barang saya, masih nggak tahu bagaimana. Begitu saya turun, saya tuh nggak mikir kalau saya tuh lagi nggak punya uang. Nah, waktu berangkat malam itu, saya di antara anak saya, untuk uang airport saya nggak punya. Saya bilang, kamu cek ATM saya 2, 1 BCA, 1 Danamon. Tiap kali ngecek dia tertawa, hehe, karena kosong. Jadi diambil aja nggak bisa sudah. Jadi saya pinjam uangnya dia. Oke, aku dia juga khawatir. Terus nanti papi gimana? Sudah, pokoknya duduk pasar sudah aman.
Saya tinggal berangkat. Nanti papi kalau mau apa sudah tinggal nyampe aja baru makan lagi. Saudara, ternyata harus beli tiket baru. Kalau nunggu ini di refund lah mau sampai kapan? Nah, terus saya bilang, kebetulan ada seorang yang pernah tugas Garuda di Biak, itu beda. Sudah 4 tahun saya nggak ketemu. Wih, Pak Pendeta, ya. Kenapa? Ini pesawat pecah. Oh, kaca pecah. Dia juga nggak tahu. Dia bertugas bandara situ. Jadi kemana orang gimana? Oh, ada nanti jam 1. Itu jam setengah 12. Nanti jam 1 ada pesawat ekspres. Saya juga lupa. Nggak mikir, tolong carikan dulu. Jadi saya ngurus bagasi saya. Pak Pendeta, 1 juta. Dan 1 juta kayak uang dari mana 1 juta ini? Anak saya disorong, saya telepon. Saya telepon anak saya disorong. Nggak diangkat juga. Ternyata dia lagi ngajar sama dia dosen. Terus saya ngomong, Pak, namanya Pak Soeb. Pak Soeb, saya tuh lagi gak bawa duit. Ada ATM? Ada, tapi kosong juga. Terus dia tertawa. Saya terus terang berkata, kosong. Bisa gak minjami dulu? Kalau Pak Soeb kenal saya. Iya. Saudara, akhirnya saya pinjam dia 1 juta itu. Dan saya bisa berangkat. Maka itu belajarlah untuk gak punya duit. Enggak amin lagi. Saya tetap damai sejahtera. Walaupun saya nggak sempat makan, jadi saya itu makannya itu baru di Pantai Indah Kapuk, ya sebelum saya ke airport. Begitu turun sudah terlambat, langsung dari bandara kami ke kampung, 4 jam lagi naik mobil. Nah, turun itu mandi, terus dari jam 8 baru makan. Hari kemarinnya itu, tapi nggak punya duit, mau makan bagaimana? Maka itu nggak punya duit itu indah. Betul, siapa yang memerintah hati kita? Itu yang luar biasa. Dalam hidup ini kita akan melihat siapa yang memerintah hidup kita. Berapa banyak persembahan saudara pernah berikan kepada Tuhan. Tapi sebelum sampai miskin, Tuhan gak pernah ngitung persembahan itu. Serius, saudara. Maka kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hidup kita, aduh itu indah dan menyenangkan sekali. Amin. Oke, kita harus tanya siapa sahabat kita. Bagian terakhir. Injil Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-13 mulai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini yang berdosa tadi pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Garis bawahi kata ini. Saudara nanti kalau pulang saudara baca kitab Kejadian tentang Abraham dan baca kitab Yakobus pasal 5. Saya ada waktu untuk menguraikan. Salah satu status yang Yahweh beri kepada Abraham, dia dibenarkan di hadapan Yahweh. Lalu ada tambahan kata, dan diakui sebagai sahabatnya. Kapan Abraham dibenarkan oleh Yahweh dan disebut sahabatnya? Setelah peristiwa apa? Ayo cepat. Ayo, ya peristiwa apa? Menyerahkan Ishak. Saudara perhatikan. Maaf ya, saya nggak berkata duit tidak. Tapi ini penting. Sebelum saudara sampai 0, waktu Abraham memberikan Ishak, Abraham punya siapa-siapa lagi tidak? Tidak ada. Karena Ismail sudah pergi. 0. Dia kembali berdua lagi dengan istrinya kalau begitu. Saudara dengarkan. Sebelum Abraham sampai 0. Begitu pula dalam hidup kita sebelum sampai 0. Saudara. Berapa banyak pun yang kita pernah beri kepada Tuhan. Tapi kalau masih ada sisa di tabungan kita belum 0. Maka sesungguhnya kita belum dibenarkan oleh Tuhan disebut sahabat. Ya tadi dari awal saya sudah katakan sahabat itu tahu dompetnya, tahu nggak ada rahasia lagi sampai semuanya. Bayangkan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Orang ini pulang ke rumahnya dan dibenarkan Tuhan. Dan orang lain itu tidak. Nanti kita tahu siapa orang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebegitu jauh sahabat itu, saudara. Abraham tidak menahan yang diminta. Ishak. Saya percaya Abraham punya hak untuk tawar.
Tuhan jangan Ishak lah, begini begitu. Tapi dia rela menyerahkan. Dalam hidup kita dengan Bapa di surga, kiranya ini menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Karena Tuhan mau kita mengalami betul kerinduannya untuk dia dekat dengan kita. Ingat, dia rindu dekat dengan kita. Bukan kita rindu dekat dengan dia. Dia duluan. Maka itu apa susahnya beri waktu sejenak buat dia. Hadirkan Yesus di dalam segala sesuatu yang kita buat, yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita apa saja, segala sesuatu hadirkan dia. Disitulah kunci pergaulan kita dengan dia. Hidup ini akan menyenangkan betul kalau kita bisa menikmati itu. Jadi Tuhan kita rindu supaya kita tahu apa yang dia mau, yaitu dia mau bergaul karib dengan kita. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka, saya mau tekankan ini, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Saudara, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai selesai pasal ini soal persembahan berhala. Waktu itu orang Korintus ribut hanya karena hal sepele seperti itu. Nah, sebetulnya jadi masalah adalah hati nurani. Saya mau tanya kepada saudara, kalau orang sudah punya sahabat, hati nuraninya itu lebih membela sahabatnya atau saudara kandungnya? Ayo, kita mau buka-bukaan aja. Mengapa sahabat bisa lebih dekat daripada saudara kandung? Jawab iya atau tidak, secara umum. Dan itu fakta dalam hidup ini. Maka itu hati nurani kita itu dipengaruhi oleh siapa? Jawabannya ya oleh sahabat kita. Kalau sahabat kita, maaf saya berkata radikal, seorang pembunuh, maka walaupun dia salah, ayo nurani kita akan bilang apa? Pasti membela. Walaupun tahu itu salah, tapi kok itu sahabat akan dibela. Nah, dalam pergaulan kita dengan Bapa di surga, maka hati nurani kita pasti akan dipengaruhi oleh dia. Pasti hati nurani kita akan dipengaruhi oleh dia. Nah, salah satu yang paling hebat, hati nurani sahabat kita itu hatinya suka memberi. Maka itu pada kesimpulan akhir, orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti tidak pelit. Catat itu baik-baik. Pasti tidak pelit. Kalau saudara ketemu orang Kristen, rajin kalau kebaktian, rajin kalau doa, rajin kalau baca Alkitab, tapi pelit. Ya, tertawakan aja. Ini palsu. Karena hati sahabat kita, Yesus, adalah murah hati. Kalau kita bergaul karib dengan dia, dia akan mempengaruhi kita ke situ. Yang pelit pasti sakit hati dengar ini. Jadi jangan saudara tafsirkan bergaul karib dengan Tuhan itu begini begitu, enggak, sederhana sekali. Bagaimana hati kita? Hati nurani kita akan dipengaruhi oleh sahabat kita. Pertanyaannya, kalau gitu gampang atau susah bergaul dengan Tuhan? Kesimpulannya, hanya orang pelit yang berkata susah. Nah, itu kesimpulannya. Karena sahabat itu nggak pelit. Maka itu orang pelit sulit bersahabat dengan orang nggak pelit. Kalau sesama pelit gampang bersahabat. Kalau ketemu cuma lihat-lihatan aja, nggak akan bayar apa-apa. Orang pelit. Oke, jadi tidak sulit bergaul dengan Yesus karena Dia yang mengajak kita bergaul. Amin, nikmati saja. Tuhan menolong kita untuk bisa bersahabat dengan Dia. Tuhan memberkati.